Apakah sudah muncul, Kang, PPT-nya? Sudah. Sudah teh. Ya. Sudah. Oke, kita mulai ya adik-adik semuanya. Tadi yang sudah disampaikan juga oleh Lobiko ya, betul sekali. Kalau misalnya hari ini itu kita akan webinar terkait dengan trik menghitung cepat menggunakan metode otak kanan. Nah, tadi kenapa sih harus menggunakan metode otak kanan? Karena memang otak kanan itu adalah bagian otak yang memang kalau secara penggunaannya itu dia itu bisa mengingat dengan lebih cepat, dengan lebih lama atau menghitung dengan lebih cepat gitu. Jadi ini bisa lebih akurat gitu ya, dan bisa lebih cepat juga kalau untuk yang otak kanan ini. Oke, ada beberapa trik juga yang akan dibahas untuk hari ini itu. Yang pertama itu nanti akan ada trik cepat penjumlahan, ada juga perkalian, pengurangan, desimal juga berhubungan dengan desimal, juga nanti ada akar pangkat gitu. Jadi memang untuk hari ini itu trik-triknya bukan trik angka-angka yang besar ya, tapi memang angka-angka yang dasarnya gitu. Jadi diharapkan agar adik-adik semuanya atau siapapun di sini untuk peserta webinarnya itu ketika nanti dihadapkan sebuah masalah perhitungan cepat itu bisa menggunakan metode otak kanan yang bisa lebih cepat lagi untuk perhitungannya. Oke. Oke, langsung saja sekarang kita akan masuk ke trik cepat penjumlahan. Nah, adik-adik semua nih, kalau misalnya kita penjumlahan, kelihatan ya. Oke, penjumlahan itu kalau misalnya di sekolah kan biasanya kita bersusun ya, kayak misalnya 52 tambah 7 berarti kan ke bawah ya, 52 ditambah 7 gitu. Nah, sebetulnya ini metode ini bisa digunakan juga, memang tidak apa-apa kalau menggunakan metode bersusun juga gitu ya, karena itu juga sama-sama metode untuk mencari hasil dari penjumlahan ini. Tetapi ada metode yang bisa digunakan agar lebih cepat menghitungnya. Jadi caranya itu adik-adik di sini ya sudah ada bahwa dipisah sesuai dengan posisinya atau kedudukannya. Jadi eh, puluhan puluhannya ini 50 terus ditambah 2 ditambah 7 di mana 2 dan 7 itu secara kedudukan dia adalah satuan ya. Jadi satuannya nanti akan dijumlahkan dengan satuan lagi gitu. Makanya nanti 2 ini kita akan jumlahkan dulu dengan angka 7. 2 ditambah 7 berapa? 2 tambah 7. 9. 9 betul. Jadi nanti 50 tambah 9 berarti 9 gitu ya. Atau teh itu mah udah gampang, itu karena angkanya juga kecil-kecil. Nah, untuk bentuk dari contohnya ketika ada puluhan ditambah puluhan, itu juga bisa melakukan langkah yang sama. Jadi kalau adik-adik sekalian bisa dipisahin nih. 53 berarti 50 ini ditambah 3. Terus 31 jadi 30 tambah 1. Nanti 3-nya ini ditambahin dengan 1, terus 50-nya tambah dengan 30, nanti baru disatuin. Atau caranya juga bisa nih. Jadi yang paling belakang posisinya ini 3 ditambah sama 1. Berarti kan 3 tambah 1, 3 tambah 1 4. berapa? 4 nih. Kita simpan dulu di belakang. Terus nanti yang di depannya ini 5. Ini juga ditambah sama yang di depannya. Berarti 5 tambah 3 berapa? 8. 8 gitu. Jadi bisa langsung sesuai dengan posisinya aja. Nah, tips ini juga bisa digunakan nih biar lebih cepat gitu. Nah, misalnya ini contohnya lagi nih. 6 ditambah 8 berapa? 6 tambah 8. 6 tambah 8 berapa? 6 ditambah 8. 14. 14 ya. Nah, 4-nya kita simpen di belakang. Paling belakang, 1-nya kita simpen dulu di atas di sini. Dititipin dulu. Nah, selanjutnya ini nih. Angka 8-nya ditambah lagi sama 6. 8 tambah 6 berapa? 14. 14. 14 ditambah ini 1 yang dititipin. Berarti 15. 15. Gitu ya. Nah, bisa juga nih dengan metode ini. Jadi, adik-adik semua bisa menggunakan metode yang manapun sesuai dengan yang adik inginkan gitu. Tapi ketika nanti dibiasakan dengan metode otak kanan ini akan lebih cepat perhitungannya gitu ya. Ini juga ada ratusan nih, ratusan juga sama. 750 ditambah 43 berapa berarti hasilnya? 793.
Betul, 793. Good job, Joel. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada latihannya ya. Beberapa latihannya nih. Untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Kita coba dulu deh. Coba soal nomor 1 ini jawabannya berapa ya? Berarti tadi angka belakang dengan yang belakang. 5 tambah 9 berapa? 5 ditambah 9. 14. 14. 14, betul. 4 kita simpen di belakang. Satunya kemana? Di atas. Di atas. Terus sekarang kita lanjut lagi nih. 3 ditambah 8. 11. 11 ditambah 1. 12. 12. 12. Duanya kita simpen lagi di atas. Berarti yang terakhir ini 3 aja ya. Kan ini nggak ada angka ratusan di sininya ya. Jadi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Berarti yang ini aja. 3 ditambah 1. Yang 4. dititipin berapa? 4. 4. Jadi berapa 4. hasilnya? 424. 424. Betul. Oke, lanjut. 6 ditambah 5. 11. 11. Satunya kita simpan di atas. 8 ditambah 6. 14. 14. 14 tambah 1. 15. 15. Good job, Joel. 1 simpan di atas. 1 ditambah 5. 6. Ditambah 1 jadi 7. 7. Oke. 7. Nah, ini untuk 700. soal selanjutnya bisa dikerjain di rumah ya. Latihannya ini nih, 3 soal lagi. Jadi nanti bisa dicobain dengan metode ini. Apakah bisa lebih cepat ngitungnya atau sama aja gitu kayak sebelumnya. Itu ya, nanti coba dibuktiin. Itu untuk penjumlahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengurangan. Oke. Pengurangan juga sama ya. Pengurangan juga di sini kita menggunakan kuncinya itu pendekatan kelipatan 10. Kenapa sih harus menggunakan kelipatan 10? Karena kalau misalnya kita menggunakan kelipatan 10 itu kita bakal ngerjainnya cenderung lebih cepat. Contohnya aja nih, kalau misalnya kita ngitung uang gitu ya. Ngitung uang kan bisa lebih cepat ya, langsung aja nih, oh langsung nih uangnya bakal kehitung gitu meskipun uangnya besar. Nah, itu juga bisa digunakan dalam kita berhitung sesuai dengan angka-angka yang kecil. Jadi kita bisa dekatkan dengan pendekatan atau kelipatan 10. Contohnya di sini ada 83 dikurangi 45. Biasanya kalau di sekolah kan kita langsung ya metodenya. Kita langsung 83 nih, 83 dikurangi 45. Nah, nanti dikurangnya gimana kalau bersusun seperti ini? 3 bisa gak dikurang 5? Enggak. Nggak bisa, biasanya menggunakan metode pinjaman ya. Jadi nanti harus Iya. meminjam nih angka 3-nya ke depan gitu. Nah, sekarang kita tidak akan menggunakan metode pinjaman ini kalau misalnya dengan menggunakan trik ini. Jadi caranya, angka yang paling bawah ini kita akan dekatkan atau jadikan angka belakangnya itu 0. Caranya, di sini kan angka belakangnya 5 ya. Nah, 5 ditambah berapa biar jadi belakangnya 0? 5 tambah 5, 5. karena biar jadi 10. 10. Berarti 45 ditambah 5 berapa? 50. 50. Nah, karena yang di bawahnya nih ditambah 5, berarti di atasnya juga sama, ditambah 5. 83 ditambah 5 berapa? 88. 88. Nah, setelah seperti ini, bisa aja langsung kita kurangi. Dikurangi, berarti 8 dikurangi 0. Lebih gampang kan? 8 dikurangi 0 berapa? 8. 8 nih. Terus 8 dikurangi 5. 3. 3. Bisa lebih cepat kan ngitungnya, tidak perlu meminjam. Jadi adik-adik semua bisa menggunakan metode dijumlahin dulu dengan pendekatan 10. Jadi dijadiin angka belakangnya itu 0. Tetapi ini khusus untuk angka bawahnya saja ya. Nah, contoh lagi ini, 38, atasnya 76. Berarti 38 tambah berapa biar jadi 40? Tambah 38 tambah 2. Tambah 2, betul. Jadi 40. Berarti atas juga tambah 2, jadi 78. 78 dikurangi 40. Berapa? 38. 38. Karena 8 dikurangi 0 tetap 8. Dan 7 dikurangi 4, 3. 3. Ini juga sama ya untuk ratusan juga sama. Di sini ada contohnya nih. 123 dikurangi 47. Berarti 47 harus tambah berapa? Tambah 3 ya. Ya. 47-nya. Jadi 47 tambah 3, 50. 123 ditambah berapa? Sama berarti sama yang bawahnya 100. ditambah
3. 3. Jadi 126 dikurangi 50. 6 dikurangi 0 tetap 6. Nah, ini langsung nih, langsung sekaligus. 12 dikurangi 5. Tuh, 7. 7. 7 ya. Jadi langsung aja kalau angka yang di depan itu langsung aja dikurangi langsung. Tuh. Ini juga sama nih. Nah, nanti kita akan coba latihan ini. Coba kalau dengan soal ini berapa ya hasilnya? Atau sebetulnya metodenya juga bisa sesuai angkanya aja. Jadi yang paling belakang ini dikurangi dengan yang paling belakang. Berarti 3 dikurangi 1. Berapa? 2. 2. 7 dikurangi 2. 5. Iya. Betul. 5. Nah, sekarang coba ini soal yang nomor 2 nih. Kita akan mencoba dengan pendekatan 10 seperti barusan. Agar tidak ada metode pinjaman. Nah, ini kita angka bawahnya ditambah berapa dulu biar jadi 20? Tambah berapa ya biar Tambah jadi 2. 20? Tambah 2. Berarti atas juga tambah 2. 2. 72 ditambah 2. 74. 74. Berarti bawahnya jadi 20. 20. Sekarang kita kurangi 74. 4 dikurangi 0. 4. 7 dikurangi 2. 5. 5. Oke, gitu ya. Coba ini yang ratusan nih. Dengan cara yang sama berarti 332 dikurangi 233. Nah, ini angka bawahnya kita tambah berapa? Biar belakangnya 0. Ditambah 7. Tambah 7, betul. Berarti atas juga tambah 7. 7. Sekarang, yang bawah berarti kalau ditambah 7 jadi berapa? 10. Belakangnya 0 ya. Berarti ini jadi 3 tambah 1. Karena ke sini satunya. Jadi 4. Ini 240. Berarti kalau yang atas jadi 11. 300. Ini 9. Nah, ini berapa nanti hasilnya? 579. Dikurangi, Joel. Eh, Berapa ya kalau dikurangi? 99. 99, betul. Ini dikurangi ya, pengurangan. Nah, ini ya, nanti untuk soal nomor 2-nya ini coba sendiri ya di rumah adik-adik. Dengan metode yang sama, dengan kelipatan 10. Oke, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Gampang ya, kalau penjumlahan dan pengurangan? Gampang. Gampang. Nah, sekarang kita akan beralih ke perkalian nih, perkalian. Oke, di sini mau nanya dulu nih, ada yang masih bingung gak perkalian 6 sampai 9? Enggak. Ada, udah hafal Joel? Udah. Mantap. Nah, di sini ya, kakak mau ngasih tahu dulu nih tips untuk trik perkalian 6 sampai 9 karena biasanya untuk perkalian sampai 9 ini masih ada yang sulit-sulit ya untuk menghafalnya. Nah, ini kakak akan menggunakan jari matika. Oke? Jari matika. Iya, jari matika untuk perkalian 6 sampai 9. Oke, jari matika. Nah, caranya di sini adik-adik kan punya tangannya kanan dan kiri ya. Nah, itu sama Ya. ya. Pokoknya kalau jempol itu 6, ini 6, oke. 6, ini 7. Kalau dua jari dengan telunjuk, nah ini 7, ini 8, ini 9. Udah ya sampai 9 ya, 6 sampai 9 udah perkalian 10. Lebih mudah lagi ya kalau perkalian 10. Nah, jadi kalau tangan kiri juga sama ya. Ini 6, ini 7, ini 8, 9. Nah, gitu ya. Coba adik-adik di sini boleh nyalain dulu ya. Eh apa ini nyalain dulu kameranya biar kita bisa saling lihat nih. Biar kakak gak ngerasa sendiri, biar adik-adik bisa bisa kelihatan mukanya. Oke. Kila udah
Udah nyalain kameranya nih, Kila sama Kisya ya, sepaket Kila dan Kisya. Kayak gimana, ingat gak? Ini 6, 7, 8. 8, ini 9, gitu ya. Oke, sekarang kita coba perkalian 6 dikali 9. Berarti gini ya, tangannya. Kayak kelihatan ya. Ini 6 dikali 9. Nah, sekarang caranya untuk yang berdiri itu adalah puluhan. Nah, yang dilipat itu nanti dikaliin. Berarti ini yang berdirinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang dilipat sebelah sini ada berapa yang dilipat? 1. 4. Yang 4. ini 4. 4. Kalau sebelah sini, 1. nah ini dikali ini yang dilipatnya berarti 1 kali 4 berapa? 4. Nah, dijumlahin tadi yang berdiri ada berapa yang berdiri? Ada 5. 50 ditambah yang dilipat 4 5. kali 1. 4. Berarti 50 tambah 4. Berapa? 54. 54. Oke, coba lagi ya. Oke, coba lagi. 7 dikali 7. 7 49. dikali 7. Berapa? 49. Betul, Joel. Kenapa? Karena ini yang berdirinya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ini yang dilipatnya kanan 3, kiri 3. Berarti 3 kali 3? 9. 9. Betul. Jadi 49. Coba ini Kila dan Kisya. Coba lagi. 7 dikali 8. Coba. 7 dikali 8. Berapa ya? 7 dikali 8. 56. Betul. Mantap, Kila. Oke, coba nih. Coba lagi. Sekarang 6 dikali 7. 6 dikali 7. 6, 7. Oke. Berapa? 42. 42. Kenapa? Karena yang berdirinya ada 3 nih. 30 ditambah yang dilipat sebelah sini 4, sebelah sini 3. 4 kali 3? 4 dikali 3 berapa? Ayo. 12 ditambah 30. Berapa? 42 gitu ya. Jadi bisa lebih cepat lagi nih kalau misalnya adik-adik menggunakan jari matika. Tetapi ini khusus hanya untuk perkalian dari 6 sampai 9 ya. Jadi nanti bisa menggunakan jari apabila lupa nih hasil perkalian 6 sampai 9. Oke. Sekarang kita akan langsung beralih ke perkalian nih, tips perkaliannya. Di sini ada perkalian 2 digit dan 1 digit. Kayak perkalian 2 digit dan 1 digit. 1 digit. Oke, maksudnya perkalian 2 angka dan 1 angka gitu ya. Kalau untuk perkalian ini, adik-adik bisa mengubah nih bentuk angka yang puluhan ini menjadi penjumlahan dulu. Penjumlahan antara puluhan dan satuannya. Gitu. Jadi berarti kan ini 32 itu sama dengan 30 ditambah tambah 2 kan ya? 32 itu 30 tambah 2. Nah, sekarang langsung aja dikali satu-satu dengan angka 2 ini. Berarti 30 dikali 2. 30 dikali 2 berapa? 60. 60 tuh, 60. Terus 2 dikali 2 berapa? 4. 4. 4. Nah, nanti tinggal dijumlahin deh. 60 ditambah 4. Jadi 64. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada lagi nih, 243 dikali 2. Ini untuk ratusan nih, untuk 3 digit dikali satuan juga sama caranya. Jadi nanti caranya itu 200 ditambah 40 ditambah 3. Nah, baru dia dikali 2, dikali 2, dikali 2. Ya, 200 kali 2. 400. 40 dikali 2? 40. 80. 80. 3 dikali 2. 6.
6. Nah, setelah ini tinggal dijumlahin aja. Jadi 486 6. gitu ya. Oke. Atau ini juga bisa menggunakan perkalian satu per satu nih. Jadi caranya itu dari belakang dulu. 3 dikali 3 berapa? 9. 9. Nah, simpen dulu 9 di belakang. Nah, terus 4 dikali 3 berapa? 12. Nah, simpen 2 di sini. Satunya seperti tadi ke atas dulu, titipin dulu. 2 dikali 6 berapa? 2 dikali 3. 12. 2 dikali 3. 6. 6. 6. Ditambah 1 yang dititipin ini berapa? 7. 7. Tuh ya. Ini juga bisa nih digunakan tipsnya kalau misalnya tidak mau dengan penjumlahan yang tadi. Ribet teh kalau misalnya dijumlah-jumlah lama. Boleh nih dengan cara ini ya. Jadi kalau satuan itu bisa langsung aja adik-adik kaliin. Tapi dimulainya dari belakang dulu gitu ya. Untuk belakang kali belakang untuk posisi paling 8. Maju 1 berarti di sini posisinya. Maju lagi gitu ya. Nah ini juga sama nih. Oke, kita menggunakan teknik yang sama. Coba 4 dikali 4. 16. 16. Satunya ke atas. 2 dikali 4. 8. 8. 8 tambah 1. 9. 9. Oke. Ini. Lanjut lagi. 3 dikali 4. 12. 12. 12. Tambah. Udah ya tadi ya. Ini. Nah. Jadi ini kurang angka 6 di belakangnya. Oke. Sudah ya. Nah sekarang ini ada latihannya juga nih. Nah, ini latihannya. Kalau ini 12 kali 3 berapa jawabannya 12 kali 3? 36. 36. 36, mantap. 36. 23 kali 3. 69. Oke, mantap. Ini coba 124 kali 2. 148. Berapa, Joel? 148. 100 atau 200? 148. 100 atau 200? 100. Betul, ini kan harus dikali semua. 1 dikali 2. 2. Nah, betul. Jadi harus semuanya ya, yang dikali 2 ya. Di angka depannya juga dikali dengan angka 2. Berarti kalau ini nih, 4 dikali 3. 702. 12. Betul tadi yang jawabnya itu. Nah, satunya ke atas. 3 kali 3 9. 9. tambah 1. 10. 10. Oke. Simpen satunya ke atas. Berarti 2 kali 3. 6. 6. Tambah 1 tuh 7. 7. Oke, mantap. Ini juga 325 kali 3. 975. Oke, luar biasa. Nah, oke ya, itu untuk perkalian ya. Nah, kita akan melanjutkan lagi nih masih di perkalian, tetapi sekarang untuk perkalian 2 digit dengan 2 digit. Nah, biasanya kan ini juga biasanya dikotret ya. 24 dikali 12. Artinya kan berarti kita kali 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Nanti harus dijumlah ya. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2 gitu. Nah, baru dijumlahin. Nah, atau sekarang kakak mau ngasih tahu tipsnya nih untuk perkalian bilangan yang puluhan dengan puluhan atau 2 digit dengan 2 digit. Caranya itu, ini kita tulis dulu nih, 24 dikali 12. Caranya, ini hasilnya pasti ada 3 angka. Jadi adik-adik bisa membuat 3 posisinya dulu. Untuk posisi angkanya dulu. Nah, selanjutnya kaliin. Untuk posisi paling belakang ini, itu dengan mengalikan yang paling belakang dengan yang paling belakang. Berarti ini 4 kali 2. 4 kali 2. Berapa 4 kali 2? 8. 8 simpen di belakang sini. Lanjut sekarang. Untuk di posisi depan sini, itu juga dengan mengalihkan angka yang depan dengan yang depan. Oke, 2 dikali 1. 2. 2, disimpan di sini. Nah, selanjutnya untuk posisi tengah ini, kita kalikan yang jauh dengan yang jauh ditambah dengan dekat kali dekat. Nah, ini yang paling jauh itu artinya angka 2 dan angka 2 ya, paling jauh ya jaraknya. Berarti 2 dikali 2 berapa? 4. 4.
Nah, ditambahkan dengan ini nih, yang paling dekat angka 4 dengan 1. 4 kali 1, 4. 4. Ditambahin jadi 4 tambah 4, 8. 8. Betul. Jadi kita simpan di sini. Nah, hasilnya 288. Oke, kita coba lagi nih. Oke, sebentar ya. 11. Oke. Kita coba lagi nih untuk soal yang nomor 2 ini. 45 dikali 22. Berarti yang paling belakang dikali yang belakang. 5 kali 2, 10. 10 ya, berarti belakangnya 0 gitu. Terus yang paling depan berarti 4 kali 2, 8. 8. Lanjut untuk yang tengahnya berarti 5 kali 2 berapa? 10. Yang dekat 10 ditambah 4 kali 2. Yang paling jauh nih, 4 kali 2 berapa? 8. 8. Nah, kalau dijumlahin ini berapa? 18. 18. Nah, jadi ini 18 itu artinya 8-nya kita simpan di sini, satunya di atas. Ya. Jadi dijumlahin, ini tetap dijumlahin. Jadi hasilnya berapa? 980. Nah, ini tipe nih. Gitu ya. Nah, coba sekarang kita ke latihannya ini. Ada 5 soal. 32 dikali 13. Berarti 3 dikali 3. 2 dikali 3 maksudnya. Yang 6. paling jauh. 6. Jadi berarti yang paling belakangnya nih angkanya 6 di belakang. Terus 3 dikali 1. 3. 3. 3. Oke, mantap. Sekarang yang dekat dengan yang dekat berarti 2 kali 1. 2 kali 1, 2. 2. 2 kali 1 berapa? 2. 2. 3 dikali 3. 9. 9. Nah, kita jumlahin. 2 tambah 9. 11. Berarti 1 di sini, satunya di atas. Jadi 1 tambah 3 berapa nih? 4. 4. Jadi hasilnya adalah 416. 16. Itu ya. Oke, ini coba lagi sekarang nomor 2. Ini nomor 2 berapa hasilnya? 428. Berapa? 528. 528. Mantap. Oke. Kalau nomor 3 nih. Berarti angka belakangnya 8. 4 kali 2. 8. Terus angka depannya berarti 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9. Nah, sekarang 4 dikali 3. 12. 12 ditambah 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? 6. 12 tambah 6. 18. 18. 8-nya di sini, satunya ke atas. Berarti ini berapa jawabannya? 1088. 8. Gitu ya. Oke, ini masih ada 2 soal lagi. Adik-adik bisa coba di rumah ya. Dengan metode yang barusan kakak ajarin ini. Bisa dicoba untuk tips yang perkalian antara 2 digit dengan 2 digit. Oke, lanjut nih. Nah, sekarang kita akan ke metode dasar coret-coret untuk pembagian desimal dan desimal. Nah, desimal itu apa? Desimal itu angka yang punya koma ini ya. Nah, di sini adik-adik masih suka bingung nih kalau misalnya pembagian angka yang ada komanya seperti ini. Jadi caranya itu angka besarnya, ini kan angka besarnya itu selain 0 ya maksudnya, itu tetap dibagi. Per itu di sini itu kan artinya bagi ya. Jadi dibagi. 4 dibagi 4 bisa gak? Bisa. Bisa berapa hasilnya? 1. 1. Jadi 4 bagi 4, 1. Simpan dulu 1 di sini. Sini 1. Nah, selanjutnya adik-adik perlu membuktikan ada berapa 0 atau ada berapa angka setelah koma. Caranya itu ketika di sini bilangannya itu bentuknya desimal dan bawahnya juga desimal. Itu angka di atas ini ada berapa? 2. 4. Di tiga. belakang koma ada 3. 3 angka belakang koma. Kalau di bawah ada berapa angka di belakang koma? 1. Nah, setelah ini adik-adik perlu dikurangi.
3 dikurangi 1. Berapa? 2. 2. Oke. Artinya 2 angka di belakang koma. Jadi 1 bikin 0 terus koma 0. Gitu ya. Jadi ada 2 angka termasuk angka yang tadi angka 1. Jadi 0 dan angka 1 itu yang di belakang koma. Gitu ya. Coba nih yang ini 0,008 dibagi 4 seperti biasa. 8 bisa gak dibagi 4? Bisa. Berapa? 2. 2 ya. Terus ini di atas bentuk desimal, bawah bentuk desimal berarti dikurangi 4 dikurangi berapa di bawahnya? Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 2. berarti 4 dikurangi 2. 2. 2, makanya 2 di belakang koma. Itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang di bawah itu tidak ada komanya. Jadi bentuknya itu bukan desimal. Kalau yang di bawahnya ini kan bukan desimal ya. Bukan desimal. Tetapi yang di atasnya yang ininya itu dia masih desimal. Nah, jadi caranya itu tetap seperti tadi. Angka yang lebih besar dari 0, angkanya tetap dibagi. 8 dibagi 2, berapa? 8 bagi 2, 4. 4. Nah, kalau yang tadi itu kan kita coba cek angka belakang koma ini berapa angka? Yang atasnya. Ada berapa angka di belakang koma? 3. 3 ya, 0, 0, dan 8 berarti ada 3 angka di belakang koma. Ini, itu kan tidak ada komanya. Jadi adik-adik lihat saja ada berapa 0 di angka bawah sini. 0-nya ada berapa? Ada 1. Ada 1, betul. Jadi caranya kalau yang tadi dikurang, kalau sekarang ditambah. Jadi 3 tambah 1 berapa? 4. 4. Makanya ada 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi kalau yang atasnya desimal, bawahnya bukan desimal, itu hasilnya tetap desimal, tetapi nanti komanya itu dijumlahin. Ya. Nah, sekarang kalau yang atasnya ini bukan desimal, tetapi yang bawahnya desimal nih. Berarti seperti tadi, tetap aja angka di atas angka yang lebih besar dari 0 itu tetap dibagi. 9 bagi 3. 3. 3. Karena di sini yang atasnya itu bukan desimal, jadi hasilnya juga bukan 0, tetapi hasilnya bakal sama seperti angka yang di atasnya ini. Hasilnya itu bakal bukan desimal. Bukan desimal. Dan caranya sama seperti barusan, ditambahin. Kalau yang atas ada berapa? Nolnya. Nolnya 1, 2, 3. Ada 3 ya nolnya. Jadi 3, yang bawah ada berapa angka di belakang koma? Yang bawahnya ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. 2. Jadi 3 ditambah 2. 3 tambah 2 berapa? 5. 5. Makanya ada 5 angka 0. Gitu ya. Jadi Ya. kalau yang atasnya ini dia bukan desimal, hasilnya pun bukan desimal. Tetapi ketika atasnya dia desimal, maka hasilnya juga tetap desimal. Gitu ya. Jadi ini sesuai dengan bentuk angka yang di atasnya. Oke, sekarang coba kita latihan nih. Soal nomor 1 nih. 12 dibagi 6 berapa ya? 6. 2. 2. Oke, 2. Nah, lanjut nih. Tadi digimanain kalau misalnya desimal, atas desimal, bawah desimal? Ditambah atau dikurang? Ditambah. Diku, Dikurang. Kurang. berarti ini ada berapa angka di belakang komanya? Atasnya ada berapa? 1, 2, 3, 2, 4, 5. 3, 4, 5. Bawahnya ada 2. 2. Berarti 5 dikurang 2, 3. 3. Jadi 0, 0. Nah, ini ya hasilnya ya. Ya. Oke, coba lagi nih nomor 3 nih. 4 dibagi 2. 2. 2. Nah, kalau yang ini atasnya desimal, bawahnya bukan desimal. Ditambah atau dikurang? Ditambah. Ditambah. Ini ada berapa angka di atas di belakang di belakang koma ada berapa angka? 2.
Jadi 1, 2, berarti 2. Ini yang di bawahnya ada berapa nolnya? 2. Satu. 1, berarti 2 tambah 1. 3. Makanya ada 3 angka di belakang koma. Itu ya. Oke, lanjut nih. Soal nomor Komanya kayak 5. 5. Yang ini. 6 dibagi 2. Berapa? 6 bagi 2. 3. Ini hasilnya bakal desimal bukan? Bukan. Bukan, karena atasnya dia bukan Simal. desimal ini. Berarti hasilnya adalah 3 di sini di depan. Terus angka nolnya itu ditambah atau dikurang? Ditambah. Ditambah. Di atas ada berapa nolnya? Ada 4. Ada 4, di bawahnya ada berapa? Ada 1. Bukan angka nolnya, tapi di Eh, belakang koma 2. ya. Kalau desimal 2, 2. betul. Berarti 4 tambah 2, 6. jadi ada 6 angka nolnya. 5, 6. Nah gitu ya. Nanti adik-adik coba lagi nih untuk soal nomor 5, nomor 4, nomor 2 nih. Coba ini. Oke. Ada yang mau nyoba dulu ngerjain yang Aku ini? mau nyoba nomor 2. Boleh, sok nomor 2. Jawabannya nomor 2, 1. 1. Heeh. Oke, 1. Benar 1, karena ini kan ada 3 angka ya. Kalau angka 0 di paling belakang, itu kalian bisa langsung coret aja ya. Ya. Jadi tidak ada hasilnya nih, tidak ada nilai, langsung dicoret aja. Jadi 3 dikurangi 2, 1. Jadi nanti 1 koma gitu ya. Oke, lanjut nih. Nomor 4 ada yang mau coba nomor 4? Coba. Sabar, Kak. Nomor 4 berapa jawabannya? Sabar, Kak. Sabar, oke. Lagi ngitung. Lagi ngitung, oke, siap. Lupa Ini tanya untuk siapa? soal nomor 2, ini kan artinya 3 dikurangi 2 itu 1 ya. Bu, nomor 6, Kan Bu. dikurangi. Nah, ini maksudnya satu angka ya di belakang komanya. Jadi 10 bagi, ya benar, udah. Bu, nomor 6, Bu. Nomor 6, Nomor ini. 6 hasilnya Joel 20.000. udah nomor 6. Nomor Udah. 6 berapa Joel? 200.000. 200.000. Nolnya berarti ada berapa Joel? Ada 5. Ada 5, oke. Ini ribu titikin nih biar kelihatan ribu. Oke, mantap Joel. Aku Bu nomor 4, Bu. Nomor 4 berapa nomor 4? 0,00002. Ada berapa angka di belakang komanya ada berapa? Ada 4, Bu. Semua angkanya ada 4 atau angka nolnya aja? Angka 0 angka setelah komanya itu ada 4 nolnya. Nolnya. Oke, Hmm. karena di sini itu kan 3 ditambah 2, 5. Jadi harus ada 5 angka di belakang koma. Tetapi nolnya memang ada 4. Oke, mantap ya. Gitu ya untuk latihannya. Kita akan masuk ke metode berikutnya nih. Berikutnya adalah metode perhitungan untuk bilangan pangkat 2. Nah, di sini nih kalau misalnya yang pangkat 2 ini Ibu kakak nanya dulu nih, kalau misalnya ada 42 pangkat 2 tuh artinya apakah 42 dikali 42 atau Benar. 42 dikali 2? Yang mana nih? 42 Atas atau dikali bawah? 42. Yang atas yang ini ya. Ya. Ya, artinya itu bilangan yang sama dikaliin 2 kali gitu ya, tapi bukan dikali 2. Yang ini bukan nih, salah nih. Kalau pangkat 2 itu artinya ini. Oh, ini 42 pangkat 2. Nah, kalau angka besar seperti ini, itu kalian bisa menggunakan trik yang tadi sebetulnya untuk perkalian 2 digit dan 2 digit ya. Atau kakak mau ngasih tahu tips biar lebih cepatnya nih. Jadi caranya itu, di sini coba ya kakak tulis. 42 pangkat 2. Nah, hasilnya itu bakal ada 3 posisi. Bikin 3 posisi dulu. Nah, caranya sekarang untuk yang paling belakang ini itu adalah hasil dari
2 pangkat 2. Ya, deh kakaknya. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4. Nah, yang paling depan ini, nah selanjutnya untuk sekarang kita akan kaliin semuanya nih. 2 kali 2, 2 kali 2, 4. 4 dikali 4, 16. 16. Simpen 6 di sini, satunya ke atas kayak tadi dititipin dulu. Nah, sekarang kuadratin juga nih. 4 pangkat 2-in atau dikuadratin. 4 pangkat 2 berapa? 16. 16. Simpen di sini. Nah, sekarang dijumlahin yang ada di atasnya ini. 16 tambah 1. 17. 17. Jadi 17 ini 6. 64. Gitu ya. Ya. Coba dengan cara yang sama nih untuk yang 12 kuadrat. Berarti artinya 12 itu adalah 2 pangkat 2. 4. 4. Terus 2 dikali 2 4. dikali 1, 4. 4. 1 di pangkat 2. 2. 1 di pangkat 2 berapa, Joel? 1. 2, 1 2, 2. ya. 1 atau 2? 2. 1. Karena kan 1 dikali dikali 1. 1 dikali 1, 1. Jadi tetap angka 1 ya. Ya. So, oke, ini coba yang besar nih. 37 pangkat 2. Artinya berarti 7 pangkat 2 berapa? 14. 7 pangkat 2, ingat. Bukan 7 dikali 2. Tapi 7 dikali 49. 49. 49. Oke, mantap. Simpan 9 di sini. 4-nya ke atas. Lanjut lagi. 2 dikali 7. 14. 14 dikali 3. Bentar. 42. 42 tambah 4. 48. 46. 6 ya. 4-nya ke atas. Oke, lanjut. 3 pangkat 3. 9. 6. 9. 9 tambah 4. 13. 13. Ya, jadi ini harusnya 6. Tuh. Oke, coba nih. Ini yang latihan-latihannya. Cobain 13 pangkat 2 berarti 169. 169. Kalau 22 pangkat 2, 44. betul. Ayo, bukan dikali 2 ya, Joel. 484. Coba dengan trik yang barusan berarti kan angka belakangnya ini 2 pangkat 2, 4. 2 kali 2, 8. 4 kali 2, 8. Betul. Terus 2 ini dikuadratin juga, berarti 2 pangkat 2. 4. Gitu. Oke, coba yang 17 kuadrat nih. Aku malu disuruh daninya karena aku 289. 289. Benar nggak? Berapa? 289. Benar nggak? 289. Benar nggak? 7 pangkat 2 berarti kan 49. 4 nih kita pindahin ke atas. Terus 2 kali 7, 14 kali 1, 14 tambah 4, 18. 1 pangkat 2, 1 tambah 1, 2. 2. Betul. Oke. Ada yang masih mau nyoba nih untuk yang nomor 4 dan nomor 5? Sabar, Bu. Boleh. Guys. 150. Bu, nomor 5, nomor 4, Bu. Berapa nomor 4, Joel? 841. Oke, mantap.
Itu Kak meja. 841. Kalau nomor 5 ini ada yang mau nyobain? Kan bawa baju kamu dari mana? Oke, coba ya kita. 6 pangkat 2 berapa? 6 pangkat 2? 12. 6 pangkat 2. 36. 36. Oke, berarti 3-nya ke atas, 6-nya kita simpan di sini. 2 kali 6. 12. 12 dikali 2. 14. 14. Betul. Berapa? 2 kali 6? 12 kali 2. 12 24. kali 2, 24 ya. 24 ya. 24 ditambah 3. 27. 27. Duanya kita simpan ke atas. 2 pangkat 2. 4. 4 tambah 2 langsung aja. 6. 607. 676. Gitu ya. Itu untuk yang pangkat 2. Gitu ya. Jadi itu bisa menggunakan metode yang barusan nih untuk mencari bilangan yang pangkat 2. Oke, nah selanjutnya Aduh, kalau akar misalnya pangkat. tadi ada pangkat, sekarang ada akar nih. Kenapa? Karena akar itu dia tidak bisa jauh dari pangkat gitu. Karena pangkat dan akar itu dia berhubungan. Nah, kuncinya kalau kalian mau tahu nilai dari akar, kalian harus tahu dulu yang ini nih. Hasil dari perpangkatan 1 sampai 10. 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Nah, ini harus diketahui ya, wajib. Karena kalau kalian belum tahu kunci yang ini, kalian nanti akan kesulitan untuk mengerjakan soal-soal akar. Gitu. Nah, di sini ada akar 169. Oke, kita tulis di sini. Akar 169. Nah, caranya kalian bagi 2 dulu, pecah dulu. Jadi, oke, pecah jadi 2 angka gini, 2 bagian. 1 dan 69. Gitu. Nah, sekarang untuk yang angka depannya ini 1, kalian lihat yang mana yang hasil kuadratnya itu 1 atau mendekati 1, ada gak? Yang ini Kuadrat ya, yang mendekati berapa? yang mendekati 1 atau 1 itu sendiri. Yang ini 1. ya, 1 ya, ini ya ada ya. Berarti Ya. kalian bisa nulis di sini nih angka 1. Satunya dari sini nih, yang ditulis di sini. 1 dari sini, sini 1 pindahin ke sini. Nah, selanjutnya hasilnya di sini kalian bisa tulis angka 1 yang ini. Di ini juga 1. Ditulis 1. Nah, sekarang untuk yang ini kalian kurangi. 1 kurang 1. 0. 0. Nah, setelah ini kalian lihat angka belakangnya. Angka belakangnya itu 9. Jadi kalian lihat yang hasil pangkat 2 nih, yang angka belakangnya 9. Angka yang mana aja nih yang angka belakangnya 9? Yang 3 pangkat 2. Yang ini ya, ya benar. Yang ini nih. Ada lagi gak? 7. Ada 7. 7 ya, 7 benar pangkat ini. 2. 7. 7 pangkat 2 juga. Nah, caranya berarti kalian punya 2 pilihan nih. Apakah 3 atau 7? 3 atau 7. Caranya untuk menentukan yang mana yang sebenarnya angkanya, kalian lihat aja, bandingin. 0 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 1? Kecil. Kecil, maka kalian melihat 3. hasilnya juga yang kecil ini. Angka 3. Karena 3 lebih kecil dari 7. Itu ya, jadi hasilnya adalah 13. 13. Coba kalau misalnya yang ini nih. 1521. Oke, 1521. Kita bagi 2. Oke. Nah, sekarang angka depannya itu yang mendekati 15. Yang mana? 3. Tapi harus dari bawah ya. Jangan dari atas ini, jangan 16. Kenapa? Kan 16 juga mendekati. Tapi yang karena besar. dia itu dari atas, jangan yang ini. Tapi harus yang di bawahnya. Berarti yang diambil 3. angka 9. 9. Jadi di sininya 9 nih. Kalau di sininya angka berapa? 3. 3, benar. Jadi kalau yang di sininya hasil
pangkat 2, tapi kalau yang ini itu untuk menempati posisi hasil di sini. Jadi sekarang yang ini kurangi lagi. Oke, kita kurangi, berarti 15 kurangi 9, berapa? 6. 6. Sekarang berarti punya pilihan nih. 6 atau 3 itu, bukan 6 atau 3, tapi angkanya bandingin dulu. 6 dan 3 itu, lihat dulu secara angka hasilnya dulu deh, biar kelihatan dari sini. Yang angka belakangnya itu dia 1. 1 itu, yang angka belakangnya 1 yang mana aja? Yang ini ya, Ya. 9. Ada lagi? 1. Ini kan? Ya. Nah, berarti kalian lihat aja nih. Dia 6, 1. Ini tuh 1 ya. Ini hasilnya 1 atau 9. Nah, 6 dan 3 ini kalau dibandingkan lebih besar 6 atau lebih kecil 6-nya? Lebih besar 6. Lebih besar 6. Berarti kalian ambilnya angka yang mana? 9. 9. Iya. Betul, karena lebih besar 6 ini. Berarti di sini adalah 3, Ke 9. 9. Gitu. Nah, kalau yang ini coba. Berarti kalau yang ini kita bagi 2 bagian lagi ya. Kita bagi 2 bagian. Terus sekarang berarti kita lihat atau cari yang angka belakangnya itu 7 atau mendekati angka 7. Kemana? Mendekati angka 7. Dari bawah. 4. Angka 4, betul. Yang ini 4. Berarti 7 dikurangi 4. 4. Berapa? 7 kurang 4, 3. 3 ya. Nah, di sini pas kita tulis angka 4, kita juga tulis hasilnya 2. Kenapa? Karena dari sini nih dipindahin. Ya, ini 2-nya dipindahin ke sini. Terus selanjutnya, di sini berarti kalau kita bandingin apakah lebih besar 3 atau 2? Besar 3. Lebih besar 3. Kalau secara angka belakangnya, ini angka belakangnya 9. Yang angka belakangnya 9 tuh angka berapa aja? Tadi ya, yang Belakang 3 atau 7. 7. Berarti 2 pilihan, 3 atau 7. Karena di sini lebih besar 3, maka kita ambilnya yang angka 7. 7. Jadi dipindahin ke sini angka 7-nya. Gitu ya. Itu untuk perhitungan bilangan akar 3. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Enggak. Enggak. Jadi itu ya untuk perhitungan untuk metode trik menghitung cepat yang bisa Ibu sampaikan. Apabila nanti adik-adik juga ingin mencoba di rumah, silakan ya mencoba dengan soal-soal yang lain. Apabila nanti ingin sharing-sharing lagi atau menanyakan lagi, boleh aja ya untuk adik-adik yang mungkin les juga nih di akademika bisa langsung nanyain aja ke gurunya masing-masing. Itu ya sebelum kakak akhiri, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Hmm, Enggak. Tidak. Ya, oke. Itu saja mungkin yang kakak sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kang Ari. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Ailia atas ilmunya di hari ini. Bagaimana teman-teman? Sudah paham cara menghitung cepatnya? Lumayan. Lumayan. Coba tadi Zul belajar apa aja Zul? Tentang pertambahan, pengurangan, perkalian, akar pangkat. Pembagian nggak ada? Ada. Enggak. Sama Iya, desimal. sama desimal betul ya. Oke. Lakai, coba lakai, Kak Lakai. Tadi belajar apa aja kita? Pertambahan, pengurangan, perkalian, desimal, akar, pangkat. Oke, betul ya. Terima kasih telah menyimak semuanya. Gitu. Berarti alhamdulillah sekarang udah dapat ilmu baru nih, menghitung cepat. Coba-coba nih kalau misalkan selesai dari webinar ini, teman-teman coba-coba misalkan bikin soal sendiri nih, 35 kali 9. Langsung coba hitung tanpa pakai kalkulator. Kalau bisa coba langsung di otak gitu, menghasilkannya seperti apa. Jadi nanti ilmu yang disampaikan hari ini bisa terpakai sampai tua nanti. Oke.
Aduh, apakah ada yang ingin tanyakan semuanya terkait materi hari ini? Tidak. Aman. Oke, baik. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Oh, minggu kamu kayak Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Sebelum ditutup webinar hari ini, Pak minta tolong on cam dulu untuk dokumentasi semuanya. Sebentar aja. Dokumentasi. Iya, terus kerja sendiri. boleh on cam dulu. Iya, iya tapi cuma kantor. On cam sebentar untuk dokumentasi. On kamera. Boleh Jul, on cam sebentar. Rasel dan Ginanjar. Boleh on kamera dulu sebentar. Aduh. On cam dulu ya, biar kelihatan nih. Asik. Aduh. Gak apa-apa. Ganteng lo ganteng. Oke, semuanya. Yang sendiri pernah kerja sendiri. Jul, ayo on cam Aduh, dulu sebentar. Gak nyampe sejam kok. Rasel, ayo on cam sebentar. Udah. Oh udah, tapi kok hitam? Ditutup kameranya. Dulu nggak pernah. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak juga telah menyimak materi hari ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Ada wabarakatuh. udah kok bahkan dia Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.